kita ambil jalan tengah. Mestinya saya memberi motivasi dalam kegiatan urban itu semuanya berdiri, semuanya semangat, tapi lo ngabu aku keliyeng. Ampun mau mabuk. Jadi saya hanya pemanasan saja, kita sambil nyantai, monggo tidak usah beban. Yang ingin sambil telo silahkan telo, tapi harus komunikasi dengan saya dan langsung bilek. Nanti untuk semangat gerak fisiknya nanti biar Pak Agus dan joget-jogetnya ya, karena sekarang kita nggak apa-apa, mungkin sambil yang kakinya tadi agak sedikit kram boleh ditelusuri. Untuk apa kita ke sini? Bersenang. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya akan hanya menyampaikan 5 kata. Ini 5 kata ini bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 5 jam. Jadi niat, orientasi, tanggung jawab, optimis, dan mujahadah. 5, selesai. Tak menit. Lapo Mim? Sementing refreshing, ngelu di sekolahan gitu. Tapi dan satu, bismillahirrahmanirrahim, muga-muga gitu ya. Tidak hanya itu, saya hari-hari ini dituntut untuk semangat optimal untuk ZI, maka semuanya harus fresh. Saya akan mencari suasana yang membuat saya fresh, mengambil energi. Insya Allah tidak hanya kesel, tetapi dapat optimalisasi diri, dapat pahala ridhone Gusti. Insya Allah seperti itu. Andai kata podo gak entuke masih tetap mendapat yang namanya Mas sinten Mbak Dani? Mas Rito wapal, Mas Rito. Lagunya apa bu ini? Aku menunggu Mas Rito. Oke, Bapak Ibu, kita niati apapun bentuk aktivitas kegiatan kita, apapun yang kita lakukan itu adalah bismillah dalam rangka untuk menunjukkan itulah bentuk pengabdian kita, itulah bentuk ubudiyah kita dan khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat ke sini kalau niatnya itu kita ngelembur pagi siang malam berutak-atik kertas dan laptop, insya Allah kalau niat kita tulus, inilah bentuk tanggung jawab saya sebagai khalifatullah. Khalifatullah itu tidak hanya presiden, kita khalifatullah, butati khalifatullah, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Kalau itu, maka insya Allah tidak kalah yang kita lakukan ini dengan zikir dan wirid di masjid, insya Allah. Syekh Zarnuzi itu di dalam kitab mukodasnya para santri, tapi bukan Ustaz Soekardi. Ini kita mukodas. Jadi bagaimana taklimul muta'alim. Jadi pendidikan pelajaran bagaimana etika seorang santri, seorang thalibul ilmi agar mendapatkan ilmu yang nafa' dan barokah. Beliau nyampaikan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'mali dunya bi su'niyah. Berapa banyak potret wujudnya perbuatan kita, amalan kita, aktivitas kita, ketok-ketoke
iku donya. ZI jen tunjangane naik donya. Berangkat membawa perahunya ke tengah lautan di sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga entuk rezeki iwake akeh gede-gede. Ya. Tak biayani anakku supaya iso sekolah dadi wong pinter, dadi wong alim, engko iso didik keluargane. Insya Allah berangkat ke nelayan ke lautan itu tidak kalah nilainya dengan yang berangkat ke masjid tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi yang kita sebaliknya, wa kamen amalin la tasawwur bi surati a'malil, bisa jadi min a'mali dunia, nilainya di hadapan Allah itu hanya bersifat duniawi, gak entuk apa-apa nanti dalam kehidupan. Bisa. Saya sampaikan, apakah kita bisa? Jawab satu kalimat saja, bersama kita bisa. Itu niat. Yang kedua adalah orientasi, tujuan. Untuk apa sih ZI ini? Kenapa kita harus bersusah payah lembur? Bahasanya Ustaz Husnan, berdarah-darah. Gawe apa? Apa orientasi kita? Tujuan kita apa? Gawe apa? Lelek mung hanya yang ada di dalam ujung kelopak mata kita ini. Golek Z ini lulus, itu tunjangannya muda. Naudzubillah, itu hanya memikir udel. Betapa kerjanya kita. Betapa kerjanya kita. Bapak Ibu, kenapa kita harus ZI? Ini adalah dalam rangka i'la'an li kalimatillah. Wis. Kok bisa? Kenapa tidak? Madrasah kita ini adalah lembaga pendidikan. Dua itu adalah orientasi kita adalah sangat jauh, bukan tunjangan, tetapi ini adalah demi kemajuan Islam. Tidak hal yang mustahil, andai kata nanti itu lahir dari Jalan Bandung, disitulah manusia Kota Malang akan menjadi penginai generasi pejuang-pejuang Islam di negeri kita yang tercinta. Amin. Apakah Bapak Ibu bisa? Bisa. Terus untuk kita semua. Benar. Bangga. Yang ketiga adalah tanggung jawab. ZI ini bukan tanggung jawabnya Pak Kepala, bukan tanggung jawabnya Pak Jasa sebagai ketua ZI saja, bukan tanggung jawabnya 6 penanggung jawab area, apalagi Agen perubahan. Tetapi ZI ini adalah tanggung jawab dan amanah kita bersama. Sehebat apapun Bapak Kepala, gak katene budal, gak katene kelakon. Sehebat apapun 6 penanggung jawab area perubahan itu tidak akan pernah terpenuhi. Jangankan yang lain-lain, evidence saja tidak akan pernah terpenuhi. Jangan betul. Wong kabeh bicara sama saya belum beres. Demam bengi aku lagi ngopi susu. Ora kopi aja. Kaya eneng sing ngopi. Inilah tanggung jawab bersama. Lek ana sulaya siji semuanya ikut bertanggung jawab. Jangan merasa hebat sendiri ditinggalkan yang lain.
gak akan tercapai tujuan ini. Bahkan kita semuanya hebat lek mlaku dewe-dewe, tidak punya tanggung jawab, berdiri pada peran dan fungsinya masing-masing, gak jadi. Saya pemain bola, Mas Yo gak terlalu hebat begitu, tapi saya gitu. Ya memang lek kabeh dadi striker, sapa sing ngamane gawang? Lek kabeh dadi bek, sapa sing ngatur bola di tengah? Mister Yuga say, you can if you think you can. The man is what you think. Alright? You can if you think. You can. Anda bisa selama Anda berpikir untuk bisa. Kenapa? Karena manusia itu, apa yang akan terjadi di hadapannya sesuai what he think, apa yang ia pikirkan. Kalau kita tidak pernah berpikir untuk bisa, gak pernah untuk angan-angan untuk sukses, gak pernah mimpi aja tidak untuk sukses, gak kelakon. Dari impian, dari pikiran, itulah nanti akan terjadi, akan lahir dengan aktivitas dan perbuatan aku sukses. Ini optimis. Sikap optimis itu sangat syarat dengan hal yang berkaitan dengan kesuksesan dan masa depan yang positif. Begitu pula sebaliknya, orang yang senantiasa berpikir optimis, pesimis, maka dia hanya memikirkan, dia akan hanya bingung, dia akan terbelenggu yang apa yang akan terjadi dari hal-hal yang jauh dari ekspektasi. Betul? Yang ada apa bisa, opo iso, abot, rekoso. Betul. Tetapi itulah yang sebenarnya akan membunuh kita. Itulah yang akan menghancurkan masa depan dan kesuksesan kita. Insya Allah. Bapak Ibu optimis? Bapak Ibu optimis? Anda bisa? Harus konsentrasi. Kok pertanyaannya gak ngono kok, bersama kita bisa. Sedikit jalan lagi gak pernah kalah ya gitu. Nah inilah Bapak Ibu, betapa luar biasanya nasihat ayahanda Yusuf alaihissalam ketika memerintahkan putra-putranya, carilah anak kesayanganku, saudara kesayanganmu, wahai anak-anakku yang namanya Yusuf. Dari ujung ke ujung berminggu, berhari, berbulan tidak pernah ketemu. Kembalilah berkali-kali ke sang ayah. Maka apa yang terjadi? Nasihatnya, wala tai'asu min rohillah, fa innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Wahai putra-putraku, demi ayahmu, ibumu, berangkatlah, jangan pernah putus asa, cari saudaramu yang namanya Yusuf. Apapun halangan, apapun rintangan, sampai kakak tertuanya harus dipenjara, tetapi niat demi kebahagiaan sang ayah dan bundanya, berangkat penuh dengan keyakinan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang terjadi apa? Yusuf alaihissalam akhirnya kembali ke pangkuan ayahanda dan ibu. Jangan pernah putus asa, wala tai'asu. Yang terakhir adalah mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wis Bapak Ibu, kita sama-sama punya niat, kita punya orientasi yang sama, ZIRP
sukses demi madrasah, demi Islam, demi i'lan li kalimatillah. Kita punya tanggung jawab sama-sama, kita punya optimisme, tetapi ada satu hal yang tidak boleh, mujahadah. Mujahadah itu keseimbangan, keserasian antara upaya-upaya lahiriah dengan batiniah. Ya berusaha maksimal, ya berbuat, ya beraktivitas, tetapi ya ditirakati. Ya ditirakati. Ya berusaha, ya berdoa. Ya berdoa kita sendiri, ya didoakan oleh orang lain. Sebagaimana putra-putranya, saudara-saudara Nabi Yusuf berjalan dengan penuh keyakinan, dengan optimisme, karena mengharap ridhonya Allah, ditungai, ditirakati sama ayahanda dan ibunya. Ini harus ada. Sehebat apapun sopo si kita, kurang hebat apa Fir'aun, binasa karena lalai akan kebesaran Allah. Kurang hebat apa kaum Ad dan Samud, binasa karena betapa sombongnya aku hebat. Maka na'udzubillah, kalau kami bisa, kami hebat tanpa adanya keseimbangan upaya-upaya batinnya. Tirakati sopo ya awak dewe, kita sama-sama. Aku gak iso poso Senin Kemis, Bu, tapi Bu Laida istiqomah, yang lainnya istiqomah puasa Senin Kemisnya. Aku tak, meskipun 2 rakaat saya akan usahakan insya Allah sebelum subuh saya, karena itu yang bisa, saya nggak bisa yang lain. Mungkin Ustaz Tabib bisa yang lainnya, mungkin Ustaz Osman lebih dari yang lainnya, mungkin Ustaz Sukadi. Kita semuanya hanya bisa baca Al-Quran setelah maghrib misalnya. Disitulah mujahadah kita, harus kita istiqomai, harus kita niati, kita kemanakan amaliyah kita itu. Monggo nun sewu, mohon perkenan salah satu fadilahnya, tolong demi zat i'laan li kalimatillah kita. Insya Allah. Siap Bapak Ibu? Jadi yang penting di istiqomah.